Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali, khususnya anggota Jemaat GPDI Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada saat ini, dan semua pemirsa yang mengikuti ibadah online ini, mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian, mataku tertuju padamu, kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Bimbing aku, amin, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, mataku tertuju kepadamu Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu. Amin, puji Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Oh, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Menyenangkan hatimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami Tuhan terangkat memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, ini semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami dapat menikmati hari ini lagi Tuhan, itu semuanya karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan
Tuhan, kalau kami dapat lagi Tuhan beribadah kepadamu di dalam ibadah online ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan dimanapun sidang jemaatmu ada, Tuhan hadir di sana. Haleluya. Kami mau Tuhan bersuka cita. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mau memberikan pujian yang terbaik dari hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah pelihara kami, Tuhan yang sudah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulaikan ibadah online ini Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Dia, karena Dia layak terima pujian dan penyembahan dari kita semua. Haleluya. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Bersama dengan Yesus kita kuat. Bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Mari nyanyikan pujian. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, Suka duka kita jalani semua bersama Yesus. bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Persoalan pencobaan Oh haleluya. ku hadapi, Bersama Yesus Juru Selamatku. Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Ku lalui Amin. Puji Tuhan. bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi Amin. bersama Yesus, Juru Selamatku. Puji Tuhan. Bawa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Haleluya. Kami mengerjakan perkara yang Amin. besar, bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dia Amin. akan menginjak Puji Tuhan. segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang Amin. besar. Haleluya. Bahwa Puji serta Tuhan. dengan Allah kami hadapi Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dia akan Amin. memijak-mijak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Haleluya. Bahwa Puji Tuhan. dengan Allah Amin. kami mengerjakan perkara yang Oh besar. haleluya. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Amin. Tuhan juga Puji Tuhan. gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu
aku percaya Tuhan. Aku percaya Haleluya. akan Dia. Amin. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia. Tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya, bahwa Tuhan juga Tuhan juga gunung batuku. Amin. gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Mari yang percaya katakan aku percaya Tuhan. Amin. Percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Haleluya. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Pegang waktumu, jangan sia-siakan. Haleluya. Pegang waktumu diberi oleh Allah, kehidupanmu segera lalulah. Apakah nanti tertinggal padamu? Carilah sekarang cintanya Allah. Tiada yang kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiada yang kekal, kemuliaan dan kekayaan lalu adalah satu kehidupan kekal. Inilah Yesus, cinta Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Jangan pegang waktumu sia-sia. Cari dan tolong orang yang susah. Berilah terangmu, tinggal bercahaya. Kabarkan sekarang cintanya Allah.
Haleluya. Puji Tuhan. Mari pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. agar kami Haleluya. beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya Tuhan Yesus. Ajar kami Amin. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. hari-hari, Amin. Puji Tuhan. agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, Amin. Puji Tuhan. agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Agunglah karya
haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk Engkau ajar kami, untuk kami menghitung hari-hari hidup kami. Untuk kami mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya Tuhan. Kami rindu untuk kami tetap berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami rindu kembali untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memakai mengurapi Tuhan, hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menghitung hari. Menghitung hari. Mari saya ajak kita membaca dalam Mazmur pasalnya yang ke-90, ayat yang ke-12. Mazmur 90, ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, dalam ayat ini hamba Tuhan Musa menyampaikan satu harapan, satu doa kepada Tuhan. Bahkan bagi dirinya sendiri, dia meminta supaya dia bisa menghitung, menyebutkan, menomorkan, mengurutkan hari-harinya. Karena dengan menghitung, dengan menyebutkan, dengan menomorkan hari-hari tersebut, maka hamba Tuhan Musa berkata, dia akan beroleh hati yang bijaksana. Lalu kemudian kita bertanya, bagaimanakah hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Seberapa banyakkah hari-hari kita? Sehingga kita bisa menghitung, sehingga kita bisa menomorkan, ya, menyebutkan hari-hari tersebut. Apakah memang hari-hari kita tidak begitu banyak? Sehingga karena tidak begitu banyaknya bisa dihitung, bisa disebutkan, bisa diurutkan. Di dalam ayat-ayat ini, Mazmur pasalnya yang ke-90, hamba Tuhan Musa berkata dalam ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hamba Tuhan Musa menyebutkan satu angka, 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Jadi kalau diurutkan, dihitung, maka hamba Tuhan Musa mengatakan, ya hanya ada 70 tahun atau 80 tahun. Hanya ada 70 kali tanggalan atau 80 kali tanggalan.
Sehingga memang tadi kita bertanya, apakah memang tidak banyak? Sehingga kita bisa mengurutkan, kita bisa membuat nomor begitu ya. Ini 1, ini 2, sampai kemudian urutan 70, sampai kemudian kalau kuat urutannya yang ke 80 tahun. Jadi Musa menyatakan kepada kita, ajarlah kami, ya, supaya kita diberikan pemahaman menghitung hari-hari kita. Karena memang Bapak Ibu Saudara-saudari, hari-hari hidup kita itu tidak banyak. Itu tidak sesuatu yang begitu panjang. Kita tidak akan hidup ribuan tahun. Kita tidak akan hidup ratusan tahun. Bahkan di sini dikatakan ya, masa hidup kita, hari-hari di mana Tuhan memberi kepada kita hanya 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Kalau begitu, Musa ingin menyatakan kepada kita dengan dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dia mau menyatakan betapa singkatnya waktu yang kita miliki. Jadi kita memiliki kehidupan yang sementara dan yang sementara itu adalah sesuatu yang singkat. Bisa dihitung, bisa diurutkan, bisa ya dinomor-nomorkan ya. Karena apa? Singkat 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Sehingga ini merupakan sesuatu yang tidak banyak, sesuatu yang singkat, sesuatu yang sedikit saja masa hidup tersebut. Yang kedua, kalau kita lihat di ayatnya yang ke 10 tadi, hamba Tuhan Musa berkata yang kedua, masa hidup kita itu cepat. Ya. Jadi singkat, lalu kemudian cepat, buru-buru, berlangsungnya dengan cepat, buru-buru. Jadi kita memiliki masa hidup yang singkat, dan yang singkat itu pun berlangsung dengan cepat, dengan buru-buru. Inilah yang diharapkan oleh hamba Tuhan Musa untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa masa hidup kita di dunia ini singkat, dan juga yang singkat itu berlalunya buru-buru, berlangsungnya dengan cepat. Mungkin tidak banyak manusia yang beranggapan seperti ini. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa dia masih akan hidup lama, ratusan tahun ya di dunia ini. Tapi lewat firman Tuhan, hamba Tuhan Musa mengingatkan kita untuk kita menghitung hari-hari kita. Untuk kita melihat ternyata hari-hari kita ini adalah hari-hari yang singkat. Waktu hidup kita di dunia adalah waktu yang singkat. Dan waktu yang singkat tersebut berlalunya, berlangsungnya, berjalannya pun itu buru-buru. Bukan sesuatu yang lambat, bukan sesuatu yang membosankan begitu. Tetapi sesuatu yang berjalan dengan cepat, dengan buru-buru. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa mengambil contoh tentang hidup kita ini manusia dengan membandingkan apa yang disebutkan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasal 4 katakan seperti ini. Yakobus 4, saya membaca Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dalam kitab ini, hamba Tuhan Yakobus berkata kepada kita bahwa hidup kita ini itu seperti uap. Uap yang keberadaannya itu hanya sebentar lalu kemudian lenyap.
Jadi dia mau menunjukkan kepada kita bahwa masa hidup kita manusia itu singkat, itu sementara dan sebentar saja. Jadi berlangsungnya hanya sebentar, seperti uap yang ada lalu dalam beberapa detik kemudian sudah menjadi tidak ada. Tapi benar ya, eksistensi keberadaan uap itu ya ada untuk beberapa detik, beberapa waktu yang sangat singkat. Tapi setelah itu dia menjadi tidak ada lagi. Jadi itulah hidup manusia. Dengan memahami bahwa hidup kita manusia itu sebentar saja, maka hamba Tuhan Musa, kalau kita kembali ke Mazmur pasal 90 ayat 12 tadi, berkata, kalau kita bisa menghitung hari-hari kita bisa menyadari, kita bisa menilai, ya kita kemudian mengetahui bahwa hidup kita ini hanyalah sementara dan singkat. Hanyalah singkat, hanyalah berlalu dengan buru-buru. Kita tidak menghidupi satu hidup yang beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun di dunia ini. Tetapi kehidupan yang 70, kalau kita kuat 80 tahun. Jadi betapa singkatnya. Bahkan Yakobus berkata seperti uap yang ada sebentar, lalu kemudian hilang. Kemudian lenyap. Jadi dengan menyadari bahwa hidup kita di dunia ini singkat, maka diharapkan oleh hamba Tuhan Musa, kita akan beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Jadi dengan menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang singkat, maka kita mempunyai hati yang bijaksana. Kita bisa menyikapi hidup yang singkat ini, sehingga walaupun hidup ini singkat, tapi mempunyai arti. Walaupun hidup ini singkat, tetapi ada manfaat dari hidup yang singkat ini. Walaupun hidup ini singkat, tetapi dalam yang singkat itu, kita sudah memenuhi apa yang dikehendaki Tuhan dengan memberikan kepada kita hidup yang singkat ini. Jadi bukan karena singkatnya lalu kemudian tidak ada hal yang kita bisa buat, kita bisa kerjakan. Bukan karena singkatnya lalu kemudian kita tidak berbuat apa-apa sehingga hidup hanya tinggal menunggu yang singkat lalu berlalu dan kita hilang. Begitu saja. Tapi justru karena singkatnya maka hidup ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Karena singkatnya maka setiap hal yang kita kerjakan atau setiap hari yang kita lewati itu harus kita pastikan sudah kita lewati dengan sebaik mungkin. Ada beberapa dua hal ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya mau sampaikan mengenai bagaimana dengan kita menghitung hari-hari kita, kemudian kita mengetahui bahwa hidup ini singkat, lalu kemudian itu menimbulkan hati yang bijak. Bijak menyikapi, bijak untuk hidup. Bagaimana kita hidup dalam hidup yang singkat ini? Yang pertama, kita kembali ke Yakobus pasal 4 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yakobus pasal yang keempat, saya baca ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bagaimana kita mempunyai hati yang bijaksana menyikapi hidup yang singkat ini? Yang pertama Yakobus katakan ya bahwa sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya.
maka kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Hidup kita singkat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau begitu, di dalam diri kita taruh satu pengertian. Segala sesuatu hanya bisa kita usahakan. Segala rencana hanya bisa kita kerjakan. Segala usaha kita, perbuatan kita hanya bisa kita kerjakan, hanya bisa berhasil kalau Tuhan menghendakinya. Jadi hidup yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita rencanakan, hanya bisa kita kerjakan kalau Tuhan menghendakinya. Jadi hati yang bijaksana bicara tentang bagaimana hidup ini hanya bisa terlaksana dengan kehendak Tuhan. Bagaimana usaha kita, bagaimana pekerjaan kita hanya bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Karena itu bagaimana mungkin manusia yang hidupnya singkat itu bisa berkata bahwa dia bisa berbuat ini, bisa berbuat itu tanpa kehendak Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, itu tidak mungkin. Jadi dengan hati yang bijaksana, maka kita akan menyerahkan seluruh usaha, seluruh rencana kita. Kita akan berkata semua itu hanya bisa jadi karena kehendak Tuhan. Semua itu bisa terlaksana karena kehendak Tuhan. Ya, memang kita bisa berencana. Ya, memang kita bisa punya keinginan. Tapi ketika kita menghitung hari kita, maka kemudian itu akan menimbulkan hati yang bijak. Kita bisa berkata, ya Tuhan, semuanya jadi hanya karena kehendak Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan satu usaha. Usaha itu hanya jadi karena kehendak Tuhan. Tuhan, rencananya besok saya akan ke kota Anu. Dan semuanya itu akan terlaksana kalau dikehendaki, diperkenankan oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita. Kita akan berkata kepada diri kita bahwa kita hanya bisa berencana. Kita hanya bisa punya rencana, rancangan. Tapi kemudian untuk melaksanakan itu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita kerjakan, semuanya itu hanya karena kehendak Tuhan. Jadi orang yang hatinya bijak, karena mengetahui bahwa hidup ini singkat, maka dia akan berkata, semuanya itu akan jadi kalau dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan berkata bahwa kami akan berbuat ini dan berbuat itu kalau dikehendaki, kalau diizinkan oleh Tuhan. Karena siapa tahu bagaimana hidup kita besok hari. Nah, hidup kita ini singkat, sementara, seperti uap. Siapa tahu besok hari apakah kita masih ada atau tidak ada. Siapa tahu minggu depan apakah kita masih ada atau sudah tidak ada. Jadi semuanya kita bisa kerjakan hanya karena kehendak Tuhan. Karena itu mintalah kehendak Tuhan dalam segala usaha, segala pekerjaan. Libatkanlah Tuhan. Minta izin Tuhan. Minta kehendak Tuhan. Kita tidak boleh berdiri sendiri dengan kekuatan kita. Libatkanlah Tuhan, mintalah kehendak Tuhan dalam rencana, dalam setiap apa yang ingin kita kerjakan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghitung hari-hari kita dan mendapatkan ternyata hari-hari kita adalah hari-hari yang singkat, maka Efesus pasal 5, saya mengajak kita membuka dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15, saya baca untuk kita. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, pergunakanlah waktu. Tadi saya katakan, ya memang kita kemudian mengetahui bahwa hidup kita ini singkat. 70,
Kalau kita kuat 80 tahun. Menurut Yakobus seperti uap yang sebentar saja ada lalu lenyap. Lalu yang singkat ini, ya kita sudah tahu hidup ini singkat. Lalu apakah kita biarkan berlalu begitu saja dengan berdiam diri? Ataukah kita mau membiarkan ini berlalu tanpa kita melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Ya benar, memang singkat. Ya. Tapi waktu diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukankah kesempatan diberikan kepada kita? Bukankah masih diberikan 70 atau 80 tahun? Memang dibandingkan dengan kekekalan, ya itu tidak ada artinya. Tetapi itulah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa menggunakan sesuatu yang tidak diberikan kepada kita atau kita tidak miliki. Jadi apa yang kita miliki? Waktu yang singkat. Pakailah itu. Gunakanlah itu. Tuhan masih memberikan kepada kita masa, waktu untuk hidup. Artinya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berkarya bagi Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa berbuat. Kesempatan untuk kita bisa bekerja. Kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Kesempatan untuk kita bisa mengenal Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa beribadah. Walaupun memang singkat, tidak ada dengan berlimpah ruah. Tetapi yang singkat itu, yang sedikit itu pun perlu kita gunakan sehingga hidup kita menjadi berarti. Hidup kita tidak sia-sia. Dalam Yakobus pasalnya, dalam Injil Yohanes maksud saya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ketiga, saya mulai baca Yohanes 9 ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tadi kita melihat, ya memang hidup kita singkat. Tapi yang singkat kan masih diberikan, masih ada kesempatan. Yesus berkata dalam Yohanes 9 ini, selama masih siang, bekerjalah. Jadi selama masih ada kesempatan. Mungkin kesempatan itu hanya singkat, hanya sedikit, tapi pakailah kesempatan itu. Hari ini kita masih bisa beribadah Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita masih sehat. Hari ini kita masih hidup. Kita pakai kesempatan itu. Hari ini kalau kita masih bisa melayani, kita pakai kesempatan melayani itu. Mungkin tidak banyak lagi. Tapi sepanjang kesempatan masih diberikan, banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan, pekerjaan, pelayanan kita. Tuhan membutuhkan kita, membutuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Hidup, waktu walaupun singkat, tapi Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai. Ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Apakah lewat tindakan kita, lewat sumbangan kita Bapak Ibu sekalian, lewat doa-doa kita, lewat kunjungan kita. Apa yang bisa kita kerjakan, kita bisa buat bagi Tuhan. Jadi walaupun hidup ini singkat, tapi bukan berarti kita berdiam diri, berpangku tangan. Berkaryalah, pakailah kesempatan. Kita harus bijak bahwa hidup itu singkat adanya. Tidak banyak kesempatan yang kita punya. Kalau begitu, pakailah. Jangan sia-siakan. Jangan buang-buang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita.
1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya baca untuk kita 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Giatlah selalu, giatlah selalu. Jadi hidup yang singkat ini, itu harus diisi dengan bergiat, rajin, limpah dengan pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Melayani Tuhan kita itu. Sesuatu yang kita buat karena Tuhan. Sesuatu yang kita buat bagi Tuhan. Memang mungkin tidak langsung kepada Tuhan. Tetapi kita tujukan kepada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat saudara-saudara kita. Lewat beribadah. Lewat berdoa. Lewat melayani Tuhan. Jadi jangan sampai hidup yang 70 tahun, 80 tahun. Yang berlalunya cepat. Itu tidak dipakai untuk melayani Tuhan. Untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Untuk beribadah. Jangan sampai ya ada kita lewatkan ya sekian lama tanpa beribadah. Jangan sampai kita lewatkan sekian lama tanpa kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita lewatkan sekian tahun, sekian bulan tanpa kita berdoa. Jangan sampai kita lewatkan sekian lama, sekian waktu, padahal hidup kita singkat, tanpa kita melayani sesama kita. Saya mau mengakhiri dengan Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10, di situ Rasul Paulus berkata, Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dengan kita menghitung hari, kita dapatkan satu kebenaran. Ternyata hari-hari hidup kita tidak banyak. Hanya 70 atau 80 kali tanggalan, kalender. Memang tidak secara langsung seperti itulah hidup ini. Tapi ya kurang lebih seperti itu. 70, 80 tahun. Satu hidup yang singkat. Tapi biarpun singkat, kalau kita bisa mempunyai hati yang bijak, maka yang singkat ini pun bisa kita buat berarti. Bermakna. Yang singkat ini, hidup singkat ini, kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kalau hidup kita yang singkat itu selesai, maka kita sudah memakai waktu yang singkat itu dengan sebaik mungkin. Pakailah dengan menyatakan yang pertama tadi, semuanya itu kita bisa lakukan kalau Tuhan kehendaki. Sehingga yang pertama kita mencari, meminta perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan itu. Kita menyadari kita tidak mampu melakukan sesuatu sendiri tanpa perkenanan Tuhan. Yang kedua, gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin. Layanilah Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang menunggu kita masing-masing. Yang kedua, dikatakan dalam hal yang kedua tadi ya, bahwa berbuat baiklah. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada orang yang kita bisa berikan perbuatan baik. Ada waktu nanti, tidak ada orang lagi yang perlu kita berikan perbuatan baik. Tapi selama masih ada orang yang membutuhkan, masih ada orang yang kekurangan, masih ada orang yang perlu kita ulurkan tangan membantu, masih ada orang sakit yang perlu kita datangi, masih ada orang kedukaan yang perlu kita hiburkan, maka tunjukkanlah kebaikan kita kepada mereka. Sehingga hidup yang singkat ini menjadi berarti. Kalau kita selesai dalam hidup kita yang singkat, maka Tuhan akan berikan kepada kita hidup kekal yang penuh arti bersama Yesus di dalam sorga yang mulia. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Haleluya, haleluya.
semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Haleluya Tuhan. Biarlah kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami menyadari hidup ini singkat, karena itu kami pakai sebaik mungkin Tuhan. Kami gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik mungkin. Kami tidak sia-siakan waktu kami. Kami melayani Tuhan. Kami beribadah, memuji, membesarkan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kehidupan yang Tuhan berikan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berkarya bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, sampai Tuhan Yesus Engkau berikan kehidupan yang kekal itu kepada kami Tuhan. Engkau berikan kepada kami upah kami yang sepenuhnya Tuhan. Kami mau pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus
Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan, kekuatan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun memang tidak banyak Tuhan, hanya singkat sementara kami ada di dunia ini, tetapi Tuhan, kalau kami bisa menghitung hari-hari kami, lalu kemudian mendapatkan hati yang bijaksana, maka kami bisa pakai Tuhan hidup yang singkat ini dengan sebaik mungkin, dengan kami memuliakan Tuhan, dengan kami beribadah, dengan kami melayani satu dengan yang lain Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga hidup yang singkat, yang sementara ini akan menjadi hidup yang berarti di mata Tuhan, dan Tuhan pun akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya kepada kami yang tahu memakai hidup yang sementara yang singkat ini dengan sebaik mungkin. Tuhan, beri kepada kami pengertian, kekuatan, kesanggupan, sehingga kami bisa memakai hidup kami yang singkat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati di dalam rumah tangga kami, di dalam aktivitas kami Tuhan, pemuda-pemudimu Tuhan, anak-anak kami semua. Tuhan berkati dalam pendidikan, di dalam mata pencarian juga, pelayanan kami masing-masing. Biar Tuhan memberkati. Tuhan jaga, lindungi kami jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, sedang ada dalam masalah Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar, ada berkat Tuhan, ada kecukupan Tuhan. Kami percaya kami bisa melewati 1 minggu ke depan ini. Karena Engkau beserta dengan kami, memberikan kekuatan, kesanggupan kepada kami semua. Akhirnya Tuhan, dengan iman kami mau tadakan tangan kami, terima berkat Tuhan. Berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kami.